Sambil buka HP, Bapak Ibu berbaring, dengarkan videonya karena kita tidak harus menulis. Cuman kita diminta mendengarkan, kemudian nanti ada beberapa kuis yang kita isi. Bukan Bapak Ibu saja, kami saja juga mengisi Bapak dan Ibu. Saya sering sambil masak, saya putarkan, nanti begitu istirahat baru saya isi kuesionernya. Nah seperti itu. Jadi bukan Bapak dan Ibu saja yang mengisi, kami pengawas juga mengisi platform Merdeka Mengajar. Cuman akunnya berbeda. Kalau Bapak dan Ibu akun gurubelajar.id, kalau kami pakai akun dinasbelajar.id. Jadi tugas guru dengan pengawas mengisi platform itu sama Bapak dan Ibu. Jadi kami juga harus mengisi aksi nyata di situ. Nah, saya yakin dan percaya Bapak dan Ibu sudah mengisi semuanya. Baik, pada hari ini kita akan lanjutkan materinya. Kalau kemarin kita bahasnya pelima, saya yakin dan percaya pelimanya sudah jalan. Hari ini kita masuk ke sosialisasi tracer study atau bahasa kitanya penelusuran alumni. Apa sih yang penelusuran alumni seperti apa? Nah, kita akan coba kupas pada pagi menjelang siang ini. Bapak yang ini apa saya? Ibu. Oh, berarti ya. Ibu yang apa tadi? Hah? Saya? Oh. Udah mau. Baik Bapak dan Ibu, kita sering dengar nih mulai tahun ini ada tracer study. Apa sih sebenarnya tracer study? Ini dia. Tracer study itu survei terukur terhadap lulusan pendidikan vokasi. Baik itu lulusan SMK, kursus dan pelatihan maupun perguruan tinggi, penyelenggara pendidikan vokasi yang dilakukan setelah mereka lulus, artinya setelah anak-anak kita lulus baru dilakukan tracer study. Jadi ini anak kita kelas 3 saat ini, jangan lakukan dulu. Yang dilakukan setelah nanti anak kita lulus. Nah, tracer study ini wajib dilakukan setiap tahunnya secara berkelanjutan oleh pendidikan vokasi. Karena kita adalah pendidikan vokasi, maka kita wajib melakukan tracer study. Ini dasar hukum. Jadi kalau orang apa sih tracer study, kita sudah tahu. Apakah tracer study ini ada landasan hukumnya? Ini dia, kita lihat. Tracer study landasan hukumnya sekarang sudah kuat. Jadi kita tidak khawatir melakukannya. Atau nanti saya sudah lakukan ini, kerjanya banyak sekali. Tapi nggak ada kalau bahasa kitanya nggak ada piti-pitinya gitu ya. Nah, pemerintah itu sudah jamin di sini. Yang pertama melalui Perpres nomor 68 tahun 2022 pasal 17 ayat 1 dan 2. Di Perpres ini dikatakan dalam rangka memperkuat penjaminan mutu pendidikan vokasi, mutu pendidikan vokasi dan pelatihan vokasi, lembaga penyelenggara pendidikan dan pelatihan vokasi bekerja sama dengan Dudika dalam proses melakukan penelusuran lulusan secara berkala. Hasil dari penelusuran itu dilaporkan kepada kementerian yang bertanggung jawab dalam menyelenggarakan pendidikan vokasi. Jadi dalam hal ini penyelenggara pendidikan vokasi itu salah satunya ya kita. Maka kita bertanggung jawab. Kita lakukan penelusuran, kemudian kita laporkan. Kemudian dasar hukum yang kedua, Pak Edo tadi slide satunya udah difoto untuk divisi. Karena kita tidak ada balehonya.
Tas saya naik lagi. Oke. Boleh. Pak Edo motor saya juga, itu saja nanti saya udah bergaya, rupanya nggak masuk gitu ya. Jangan Pak, nggak lucu. Oke. Jangan Pak ya. Oke. Kalau gitu saya ke tengah sedikit gitu. Oke, baik. Oke, kita lanjutkan. Semoga Bapak Ibu tidak bosan ya. Oke, baik. Dasar hukum yang kedua yaitu lampiran Permendikbud nomor 2. Nah, ini yang buat kita tambah semangat Bapak dan Ibu. Lampiran Permendikbud Ristek nomor 2 tahun 2022 tentang dana BOS. Berarti di Juknis dana BOS itu sudah ada tracer study-nya Bapak dan Ibu. Ya Pak Kapsek, sudah ada di Juknis dana BOS-nya. Di Juknis dana BOS itu sudah ada penyelenggara kegiatan dalam mendukung keterserapan lulusan SMK. Saya tidak baca MALB-nya karena kita SMK. Untuk penelusuran keterserapan lulusan itu meliputi pembiayaan. Yang pertama itu penyelenggara bursa kerja khusus SMK, kemudian perjalanan dinas, selain untuk pengembangan kerjasama, verifikasi, pendampingan, dan evaluasi. Itu sudah ada di dana BOS-nya. Kemudian untuk pemantauan kebekerjaan lulusan sudah ada. Dan yang terakhir pembiayaan lain yang relevan dalam rangka menunjang penyelenggaraan kegiatan yang dapat mendukung keterserapan lulusan. Jadi inilah yang membuat kita tambah semangat. Bapak Ibu tidak dibayar pun untuk tracer study-nya sudah semangat, apalagi sudah ada Permendikbudristeknya. Oke, kita lanjutkan. Apa sih sebenarnya tujuan tracer study? Kita lihat di sini. Tujuan umumnya itu adalah mengetahui dampak berbagai program pendidikan vokasi terhadap lulusan kita. Bekerjakah mereka, melanjutkankah mereka, atau berwirausaha? Tujuannya secara khusus, yang pertama itu untuk mendapatkan informasi penyerapan lulusan ke dunia kerja. Berapa persen anak didik kita yang diterima di dunia kerja? Ini salah satu informasi yang kita dapatkan dari tracer study. Berapa persen yang diterima, berapa persen yang sedang mencari pekerjaan, berapa persen wirausaha, berapa persen yang melanjutkan studinya. Informasi yang kedua yang kita dapatkan adalah umpan balik dari lulusan untuk meningkatkan kualitas program pendidikan vokasi. Jadi kan alumni mengisi tracer study, di situ ada beberapa pertanyaan untuk alumni. Dari situ kita dapat umpan baliknya. Apa sih yang harus kita perbaiki dari proses pendidikan yang kita lakukan di sekolah? Kalau itu di sekolah, kalau dari dinas, nanti apa yang diperbaiki dari dinas? Tingkat pusat apa yang harus diperbaiki? Ini salah satu tujuannya. Yang ketiga, mendapatkan informasi tentang tingkat keselarasan antara kompetensi lulusan pendidikan dengan kebutuhan ketenaga kerjaan pada dunia kerja. Selaraskah tidak? Kita nih buat banyak-banyak jurusan. Selaras tidak? Kita buat di sekolah ada 10 jurusan. Ternyata semua jurusan yang kita buat itu sudah jenuh. Nah, akhirnya kan tidak terpakai lulusan kita. Ini maksudnya. Jadi informasi keselarasan itu kita dapatkan melalui tracer study. Berikut yang keempat, mendapatkan informasi untuk kompetensi, baik itu hard skill-nya dengan soft skill-nya untuk anak didik kita atau lulusan kita yang dibutuhkan oleh dunia kerja. Ini waktu
kemarin saya sosialisasi untuk pembuatan modul ajar untuk modul intra. Saya sampaikan untuk SMK, bedanya SMK dengan SMA, kita SMK itu capaian atau pembelajaran atau CP itu kita sinkronisasi dengan DUDI. Makanya pada saat Bapak Ibu mengantar KTSP atau KOSP ke dinas, yang memeriksa, saya akan buatkan catatan di situ. Saya tidak minta Bapak Ibu lampirkan CP yang sudah disediakan oleh pemerintah, itu kan CP standar. Yang diminta di KOSP itu adalah CP hasil sinkronisasi dengan DUDI. Maka catatan saya di situ adalah lampirkan CP hasil sinkronisasi dengan DUDI. Nah, di situ rata-rata SMK kenanya di situ. Barangkali karena kita baru belum sempat, jadi kami di dinas waktu itu masih ada pertimbangan. Tetapi tahun depan, pada saat Bapak Ibu mengantarkan KOSP kembali, itu harus sudah Bapak Ibu lakukan. Nah, selain CP yang kita sinkronisasikan dengan DUDI, tujuan pembelajaran Bapak dan Ibu juga harus disinkronisasi dengan DUDI. Susun bersama dengan DUDI, sehingga kompetensi lulusan kita itu betul-betul sesuai dengan apa yang diinginkan oleh DUDI. Waktu itu saya kasih materi di Meranti, timbullah pertanyaan, bagaimana Bu, DUDI kami aja nggak ngerti dia dengan CP. Itu yang timbul pertanyaannya. Kemudian, ya Bu, ada DUDI, kami punya DUDI tapi nggak mau bekerja sama. Nah, ini yang harus kita bicarakan, duduk bersama, berkomunikasi yang baik. Artinya di sini dibutuhkan komunikasi efektif antara pihak sekolah dengan pihak DUDI. Terkadang mereka punya CP, cuma karena kita pakai bahasanya capaian pembelajaran, barangkali tidak sama dengan bahasa di dunia industri. Ini chemistry-nya mungkin kita belum dapat. Barangkali mereka punya standar. Nah, standar kami punya CP seperti ini, Pak. Standar di DUDI-nya seperti apa? Dan saya yakin Bapak dan Ibu ini sudah melakukan semua, hanya kemarin belum sempat tertuang di KOSP-nya. Begitu ya Pak Edo? Oke, mantap. Yang kelima, untuk mendapatkan informasi pendapatan lulusan pendidikan vokasi. Ini 5 tujuan khusus dalam melakukan tracer study. Kemudian manfaatnya apa? Nah, di sini kita lihat. Yang pertama, bagi Kemdikbudristek, tracer study ini menyediakan informasi pendukung untuk rapor pendidikan dan juga untuk pendukung pengambil kebijakan di tingkat pusat. Di tingkat provinsi juga sama, untuk pendukung data pendukung rapor pendidikan provinsi dan untuk mengambil kebijakan apa yang akan dilakukan oleh Dinas Pendidikan Provinsi. Kemudian yang ketiga, oleh Satuan Pendidikan, ini memberikan informasi untuk perbaikan kinerja Satuan Pendidikan. Ini yang sangat penting bagi kita, Bapak dan Ibu. Nah, untuk perbaikan kinerja dari hasil tracer study, nanti kita lihat serapan-serapan dunia usaha. Apanya yang kurang dari kita? Nah, ini nanti yang akan kita tahu. Selanjutnya, dunia kerja yang keempat, memberikan informasi tentang potensi kerjasama dunia kerja sebagai pengguna lulusan dengan satuan pendidikan vokasi. Yang kelima, alumni. Alumni dia mengisi. Dari isian alumni itu, kita akan mendapat umpan balik untuk peningkatan kualitas. Kemudian sebagai branding pendidikan vokasi. Semakin banyak
alumni kita yang diterima di dunia kerja, maka brand sekolah kita akan naik. Nah, ini salah satu upaya peningkatan mutu sekolah, kemudian pamor sekolah di masyarakat. Masyarakat dengan sendirinya akan tahu, oh, anak itu tamat dari SMK Global loh. Yang ini SMK Global, yang di sana kerja juga SMK Global. Dengan sendirinya orang akan masuk ke sini. Jadi pamor sekolah bisa diperoleh dari anak-anak didik kita yang telah lulus dan bekerja di Dudi. Ini yang dikatakan memberikan bahan untuk branding pendidikan vokasi. Jadi bagaimana kita mendorong anak-anak kita bekerja, berwirausaha, dan melanjutkan studi. Nah, ini yang diukur. Kita cerita tadi manfaat. Apa sih yang diukur di dalam tracer study? Ada 4 yang diukur, masing-masing memiliki kriteria. Bapak dan Ibu kalau mau sharing pas jalan juga boleh, atau pas selesai nanti dipersilakan. Untuk penyerapan lulusan pendidikan vokasi yang dilihat adalah yang diukur lulusan bekerja, kemudian yang melanjutkan pendidikan, yang berwirausaha, dan yang sedang mencari pekerjaan. Terus ya, saya kesini nggak bisa kesini. Karena jadi bapak saya penghuni terus nggak enak. Jadi bapak nampak punggung saya nggak buka saya gitu Pak. Oke, baik Pak, terima kasih. Umpan balik dari lulusan untuk meningkatkan kualitas program. Nah, apanya yang diukur? Ini untuk kita Bapak dan Ibu guru. Kurikulum di satuan pendidikan itu yang diukur. Kurikulum itu yang mananya? Apakah dokumen 1 kah, dokumen 2 kah yang diukur? Menurut Bapak Ibu yang diukur yang mana? Dokumen 1 kita kah? Kalau kita KSK TSP dulu ya. Kalau ini kan tidak ada lagi dokumen 1 2-nya. Cuman kita kan sudah terbiasa dokumen 1, dokumen 2. Kalau dokumen 2 itu kan perangkat. Nah, di tracer study itu pada poin kedua untuk umpan balik yang diukur itu salah satunya adalah kurikulum di satuan pendidikan. Pertanyaannya dokumen 1 kah atau dokumen 2? Dokumen 1 Pak. Luar biasa Pak. Dokumen 1. Lanjutan dari dokumen 1 Pak. Dokumen 2. Dokumen 2. Jadi di dokumen 2 biasanya kita ngisinya apa Pak? RPP. Kalau sekarang bahasa RPP kita apa Pak? Modul ajar. Yang berkaitan dengan modul siapa Bapak dan Ibu? Guru. Jadi yang diukur ujung-ujungnya kita, itu maksudnya. Nah, jadi kurikulum di satuan pendidikan yang diukur itu adalah CP-nya kita, pelaksanaan CP-nya. Kemudian metode pembelajaran. Masuk lagi di dokumen 2-nya, perangkat pembelajaran. Di kurikulum Merdeka, kita kan boleh membuat perangkat ajar. Di standar proses disampaikan di situ juga perangkat ajar. Boleh perangkat ajar berupa RPP, boleh modul minim, boleh modul yang lengkap, kan seperti itu. Bapak Ibu boleh memilih. Nah, khusus SMKPK kan ada 3 nih kita boleh pakai yang ada di platform, boleh modifikasi, boleh buat mandiri. Kalau SMKPK harusnya kita buat sendiri karena kita PK. Kenapa kok PK harus buat sendiri? Kita kan mau membagi ke orang, masa yang dibagi ke orang punya orang juga. Nah, ini bahasanya Pak, nggak keren gitu. Oke, baik. Metode ajar. Metode ajar di sini saya kemarin ngasih motivasi ke siswa. Saya tanya ke siswa, anak-anak semua, sekolah seperti apa yang Ananda inginkan? Saya pancing dari sekolah dulu. Oh, kami pengen sekolah yang begini-begini, Bu. Oke. Yang kedua saya pancing, Ananda pengen belajar yang seperti apa?
Kami Bu kepengen belajar tuh nggak catat terus. Nah, ini terbuka deh kedok gurunya. Tapi di sini nggak ada. Di sini Bapak Ibu hebat semua. Metode ajarnya sudah luar biasa. Ini dia. Zaman sudah 2022 Bapak dan Ibu, tapi anak masih mencatat. Kalau dulu istilahnya CBSA, catat buku sampai habis. Sekarang apa Bu bahasanya modul itu? Kan anak-anak pintar memplesetkan. Sudah berganti modul, anak masih mencatat. Padahal kita di kurikulum Merdeka itu dianjurkan proses pembelajarannya itu anak banyak bekerja. Kita gunakan PJBL-nya atau PBL-nya, Project Based Learning. Project loh Bapak dan Ibu, tapi anak mencatat. Alibi yang saya sampaikan, Mbak Ananda punya buku nggak? Enggak Bu. Nah, catat dulu baru kerja. Nah begitu. Oke, Bapak dan Ibu, kalau kita di sini nggak ada, tapi ayo kita belajar dari pengalaman teman-teman. Bagaimana kita lebih baik lagi. Ini kita. Apalagi di SMK Global kita PK. Di pertemuan dulu saya sampaikan, kalau SMK biasa mereka tidak PK, gunakan modul yang ada di platform. Kita yang PK masih gunakan modul yang ada di platform. Apa sih bedanya PK dengan mandiri? Nah, nggak ada. Padahal pemerintah sudah memberikan kepercayaan kepada kita. Pemerintah percaya bahwa kita bisa, bahwa kita hebat. Maka kita harus pegang kepercayaan yang diberikan oleh pemerintah. Berikut Bapak dan Ibu sarana praktiknya. Kebanyakan keluhan dari kita-kita yang SMK ini. Kemarin saya di SMK 2, keluhannya mereka mesin bubut ala zaman jadul dulu. Sekarang Ibu, anak kami kalau keluar nggak sesuai lagi. Nah, semoga ini anak belajar dulu dari yang jadulnya. Semoga nanti datang yang sudah modernnya. Kita harapnya seperti itu. Jadi kita gunakan sumber yang bermacam-macam. Kalau di sekolah kita jadul, kita bawa dia ke Dudi sebagai salah satu cara untuk meningkatkan kompetensi anak didik kita. Berikut penilaian. Nah, kalau di kurikulum Merdeka kita mengenal penilaian sikap, penilaian pengetahuan, penilaian keterampilan. Di kurikulum Merdeka, apakah penilaian seperti ini masih kita gunakan? Apakah seperti ini Bapak dan Ibu? Apakah masih terpisah penilaian kita? Sudah tidak terpisah. Di dalam CP, kalau dulu di KIKD, KI 1 dan 2, kita itu untuk penilaian sikapnya. Kita membahas sikapnya. 3 itu keterampilan. Yang keempat itu, yang ketiga pengetahuan. KI 4 untuk keterampilan. Di CP itu semua sudah include, sikap sudah ada, pengetahuan sudah ada, keterampilan sudah ada. Maka penilaiannya juga sudah include. Kita hanya mengenal penilaian formatif dan penilaian sumatif. Di mana kita lakukan penilaian formatif? Kalau formatif kita lakukan di awal. Apa tujuan kita kasih di awal? Untuk mengetahui kebutuhan belajar dari anak didik kita. Pedo, tambahlah fotonya Pedo. Ada timnya sama tuh Bu Neti. Foto banyak-banyak Bu. Oke. Kemudian penilaian formatif yang berada di proses pembelajaran. Bapak dan Ibu, kegiatan seperti ini Ibu upload di Facebook itu kan menaikkan pamor sekolah. Oh, ternyata banyak kegiatan di SMK Global. Bapak Ibu punya IG, Bapak Ibu punya Twitter, upload kegiatan-kegiatan itu. Jadi orang lihat, Bapak Ibu tidak perlu promosi sekolah, repot-repot kunjungan sana sini di Facebook itu sudah luar biasa. Perlu Bapak Ibu ketahui, sekarang orang promosi perumahan kan biasakan di mall banyak orang promosi perumahan. Sekarang nggak lagi Bapak dan Ibu. Nah, oleh itu kita sekolah juga seperti itu, kita manfaatkan media sosial itu untuk promosi.
Makanya apa-apa kegiatan foto upload, bukan kita mau jual tampang, tapi ini loh kegiatan SMK BK di SMK Global Cendekia. Itu dia. Oke, kita balik ke yang tadi, penilaian formatif di proses pembelajaran. Apa sih tujuannya Bapak dan Ibu? Di awal kita sudah tahu untuk menilai kebutuhan belajar anak. Oh, ini anak kita kesiapan belajarnya ada yang cepat, ada yang lambat. Gaya belajarnya kalau yang ini auditori, kalau ini kinestetik. Nah, kalau ini minat belajarnya ini situasional, ini ini minat yang dari dirinya. Kita sudah tahu nih. Sekarang penilaian formatif itu yang di proses pembelajaran kita sedang ngajar nih. Kita lakukan penilaian, kita lakukan pengamatan dengan lembar observasi. Apa tujuan kita dan Bapak dan Ibu? Ayo. Tujuan kita bukan untuk mendapatkan nilai untuk rapornya, tapi tujuan kita adalah menilai proses pembelajaran kita pada hari itu. Sudah baguskah saya mengajar? Sudah terwakili tidak kebutuhan anak didik oleh saya yang mengajar hari ini? Itu tujuannya. Jadi tujuan melakukan penilaian pada saat proses itu formatif diproses, tujuannya adalah refleksi pembelajaran bagi pendidik, bukan untuk mendapatkan nilai anak. Kemudian sumatifnya baru untuk menilai hasil belajar siswa. Itu dia Bapak dan Ibu. Jadi semua kembali ke kita. Baik, kita lanjut. Kepuasan proses pembelajaran. Kalau kita sudah mampu menilai, merefleksi pembelajaran kita, oh saya besok harus begini, saya besok begini. Nah, insya Allah anak-anak kita akan puas. Nah, biasanya anak-anak yang puas Bapak dan Ibu, ada beberapa yang datang ke kita. Terima kasih Bapak, terima kasih Ibu. Ada yang seperti itu. Saya pernah alami yang seperti itu. Kemudian dia juga yang datang, Bu, besok kita belajarnya pakai apa lagi? Pakai game yang seperti apa? Mereka akan tunggu. Nah, kalau seperti ini, Bapak dan Ibu, anak-anak puas belajar dengan Bapak dan Ibu, kehadiran Bapak dan Ibu ditunggu. Mereka merindukan Bapak dan Ibu di kelasnya. Jadilah guru yang dirindukan oleh siswa. Rindu dalam tanda kutip untuk belajar. Oke, baik. Apa Pak Edo? Oke, baik. Alasan lulusan memilih pendidikan vokasi. Jadi bukan pelarian Bapak dan Ibu. Kemarin di dinas kami cerita dibuka rapor yang tracer study-nya. Alhamdulillah alasan anak memilih yang tahun ini sudah bukan ikut teman, sudah bukan tak ada pilihan lagi, tapi memang keinginan. Inilah yang kita harapkan dari lulusan kita, bahwa mereka masuk ke SMK ini bukan untuk pelarian, tapi memang minat mereka berada di SMK kita. Yang ketiga, ketenagakerjaan dan dunia kerja pada level lokal, regional, nasional, dan internasional. Ini daya serap lulusan, ini yang dari awal tadi saya sudah sampaikan. Kemudian sektor industri Bapak dan Ibu, kita harus dapat informasinya, mana sektor industri yang bertumbuh, mana yang berkembang. Kalau di daerah kita misalnya di Riau, industri ini sudah tidak ada, jurusan kita masih ada. Jadi anak kita nanti mau bekerja kemana? Itu maksudnya. Harus nanti kita dapat informasi, oh ini yang berkembang, artinya jurusan ini yang harus kita kembangkan saat ini. Berikutnya yang terakhir, kompetensi hard skill dan soft skill. Nah, ini waktu saya di Medan kemarin disampaikan di sana, penyumbang pengangguran terbesar itu adalah SMK. Nah, ini menjadi beban terbesar bagi kita. Kok nggak SMA? Mereka kan tidak skill, kita skill. Tapi kenapa?
Saya punya teman di Pelawan itu pengawas SMK juga. Suaminya manajer di RAPP. Jadi menyambunglah ceritanya waktu itu kami di Medan, disampaikan oleh instrukturnya penyumbang terbesar pengangguran itu adalah dari SMK. Kemudian teman saya yang dari suaminya yang di RPP, ternyata orang RAPP lebih cenderung menerima anak-anak lulusan dari SMA daripada di SMK. Ayo, ini kenapa? Ini yang perlu menjadi bahan untuk kita diskusi bersama sebenarnya di sekolah-sekolah. Apa yang kurang dari anak didik kita? Kalau untuk skill Bapak dan Ibu, anak didik kita yang lulusan SMK, mereka luar biasa. Tak dapat dipungkiri, mereka punya kompetensi. Tapi apa yang mereka tidak punya? Soft skill-nya Bapak dan Ibu. Di sini maka orang perusahaan lebih cenderung menerima anak-anak SMA. Anak SMA dilatih skill 6 bulan, mereka sudah bisa soft skill, mereka sudah terbentuk. Anak-anak kita, Bapak dan Ibu mungkin sudah dengar beberapa kasus. Kemarin saya di Rohul, saya nggak cerita sekolahnya. Sudah diterima beberapa orang anak itu di Kalimantan, mendapat posisi yang bagus. Pada sekolahnya biasa saja, tapi karena kompetensi anaknya bagus, akhirnya diterima itu ada 6 orang. Gaji besar. 1 bulan bekerja, ditinggalkannya pekerjaannya pulang kampung. Gak kuat bisa sama orang tua. Nah, akhirnya perusahaan memutuskan hubungan kerja dengan sekolah. Apa kenanya Bapak dan Ibu? Soft skill-nya. Padahal untuk menjalin kerjasama itu sekolah kan sudah berjuang. Nih dia. Ini yang harus kita tanamkan kepada anak didik kita. Ini yang kurang dari SMK. Saya nggak bilang Bapak dan Ibu. Ini hasil temuannya Bapak dan Ibu. Seperti itu. Ya. Nah, Bapak dan Ibu, di kurikulum Merdeka, makanya ada kerjasama antara orang tua, guru, kemudian dunia usaha, komite, semua ini terlibat di dalam pembelajaran. Contoh di pembelajaran Bapak dan Ibu, anggap pembelajaran misalnya bahasa Indonesia, misal. Di dalam pembelajaran Bapak dan Ibu, usahakan ada memanfaatkan orang tua yang punya skill. Di pembelajaran itu, setidaknya 1 semester itu 1 kali. Nah, untuk memberi pandangan kepada anak. Kemudian juga, kerjasama antara sekolah dengan orang tua, ini ya dari dulu sih sebenarnya ini harus kita tekankan. Untuk membangun pondasi-pondasi anak didik kita. Kemudian ada juga sekolah-sekolah yang mengeluhkan anak didik kita tidak tahan banting. Artinya dia tidak tahan monoton di tempat yang sama. Nah, ini dengan SMA kita harus belajar sebenarnya kok bisa anak-anak SMA itu. Jadi waktu itu kami daring. Pengawas SMK daring, bukan Bapak dan Ibu ini saya cerita enggak, tapi ini pengalaman daring lah, bersama juga guru-guru, kegiatan sosialisasi. Berselang 1 jam itu sudah pada hilang, kamera mati, tidak berapa yang aktif. Saya Bapak Ibu dari SMA, jadi dulu kami 2 jam daring SMA. Itu aktif semua. Nah, artinya ini sudah menjadi bahan bagi kita semua. Tidak saja dari segi anak didik kita, dari kita sendiri ini juga harus menjadi bahan pertimbangan. Saya pernah kasih materi di beberapa sekolah. Bu, katanya, ini kok tidak keluar ya? Biasanya Bu, ini hilang satu-satu. Mungkin
pas lagi hilangnya itu Pak lagi kebelet. Saya bilang seperti itu. Nah, ini Bapak dan Ibu harus kita cermati bersama. Memperbaiki mindset bukan anak didik yang harus kita tekan dulu, tapi tekanlah diri kita kembali kepada diri kita. Sudahkah mindset kita di dalam menanamkan soft skill kepada anak ini sudah benar? Nih, mohon maaf kepada Bapak dan Ibu. Tapi ini yang harus kita perbaiki karena penyumbang terbesar pengangguran adalah dari lulusan kita. Saya nggak bilang sekolah ini, tapi kita SMK secara nasional. Itu bukti Bapak dan Ibu. Diperkuat lagi dengan kenyataan yang disampaikan teman saya pengawas dari Pelawan yang suaminya bekerja sebagai manajer di RAPP. Tuh, oke baik. Kemudian tingkat kepuasan lulusan yang ini yang soft skill sebenarnya. Yang pertama ini yang hard skillnya. Kita lanjut. Nah, sasaran tracer study 3. Satuan pendidikan yaitu seluruh SMK, kemudian lulusan SMK yang tahun 2020-2021, kemudian Dudi yang telah bekerja sama dengan Satuan Diksi, kemudian telah merekrut lulusan, dan dunia kerja umum, artinya yang belum ada kemitraan, tapi tetap ini menjadi sasaran. Berikutnya, unsur yang terlibat dalam tracer study ini ada 7 Bapak dan Ibu. Dirjen Vokasi, BB, PPMPP, Dinas Provinsi, Sekolah, PPKS atau BKK, lulusan SMK dunia kerja. Kolaborasi dan sinergi antara ketujuh unsur ini sangat menentukan keberhasilan keberlanjutan tracer study. Nah, kita lihat bagaimana mekanisme dalam pelaksanaan tracer study. Yang pertama, Dirjen Vokasi itu mensosialisasikan kepada BB, PPMPP, Dinas Pendidikan dan SMK. Selanjutnya yang kedua, BB, PPMPP, Dinas Pendidikan melakukan sosialisasi ke SMK. Langkah ketiga, kepala sekolah menugaskan kepada PPKS atau Pusat Pengembangan Karir Siswa atau Bursa Kerja Khusus BKK untuk melaksanakan tracer study. Pertanyaannya, sudahkah di sekolah kita terbentuk PPKS atau BKK? BKK sudah. Sudah Pak, Alhamdulillah. Artinya kita sudah jalan. Nah, PPKS atau BKK melakukan penelusuran dan sosialisasi tracer study kepada semua lulusan, satuan pendidikan, dan dunia kerja yang menjadi mitra melalui berbagai media, serta meminta kesediaan mereka untuk mengisi instrumen yang tersedia dalam platform secara objektif. Nih, kemudian apalagi tugasnya Pak? Melakukan pendampingan saat melakukan pengisian tracer study dalam hal registrasi dan login, pengisian identitas, pengisian instrumen. Selanjutnya apa? Selanjutnya menggunakan berbagai upaya dan sumber daya untuk mendorong agar semua lulusan aktif mengisi tracer study. Apa upayanya? Pertama, membentuk tim mendorong percepatan pelaksanaan tracer study. Yang kedua, sosialisasi intensif melalui komunitas lulusan, media sosial, dan media lainnya. Berikutnya, pemberian manfaat bagi lulusan yang bersedia mengisi instrumen tracer study. Apa pemberian manfaat yang kita sampaikan manfaat tracer study itu kepada lulusan kita? Bagi yang sedang mencari pekerjaan kan dia dengan mengisi itu kita jelaskan apa manfaatnya. Artinya bisa jadi nanti ada Dudi yang lihat ini anak mencari pekerjaan, kita sampaikan ke mereka. Kemudian yang ke-8, apalagi tugasnya?
dapat bertindak menjadi enumerator bagi lulusan yang tidak bersedia mengisi instrumen secara daring dalam aplikasi dengan cara pertama mengunjungi alamat kalau masih terjangkau Bapak dan Ibu. Kemudian juga meminta mereka bertemu di sekolah jika domisili atau tempat bekerja atau usaha mereka masih berada tidak jauh dari sekolah. Itu yang kita lakukan. Yang ke-9, setelah diisi oleh semua diisi, PPKS ini melakukan pemeriksaan dan validasi data hasil tracer study dan mencetak laporan yang secara otomatis muncul dalam platform setelah semua data masuk, karena dia kan terintegrasi dengan Dapodik. Langkah terakhir yang dilakukan adalah menyampaikan laporan hasil tracer study kepada kepala SMK atau kepala sekolah. Apa indikator keberhasilannya? Ini secara nasional Bapak dan Ibu. Secara nasional, pemerintah minta pada tahun 2022 diharapkan minimal partisipasi SMK itu sebesar 40% dari jumlah populasi SMK di tiap provinsi. Yang kedua, di tahun ini lulusan SMK yang mengisi instrumen tracer study itu diharapkan lebih dari 50% dari jumlah lulusan SMK yang menjadi target secara nasional. Kemudian di tahun 2024 diharapkan seluruh SMK sudah berpartisipasi aktif dalam tracer study. Kita lanjut. Ini platform yang digunakan Bapak dan Ibu. Yang digunakan kita masuk di laman https://tracervokasi.kemdikbud.go.id yang terintegrasi dengan Dapodik. Nah, platform tracer study ini memuat instrumen tracer study yang diisi secara daring, kemudian analisis data hasil tracer study, laporan hasil tracer study yang disajikan untuk tingkat satuan pendidikan provinsi nasional. Ini dia. Kemudian pengelola data dalam platform sistem informasi tracer study adalah Dirjen Vokasi, BBPP MVV, Dinas Pendidikan dan SMK. Pengelola data wajib menjaga kerahasiaan dan validasi data tracer study untuk menjamin akurasi hasil tracer study sehingga dapat digunakan sebagai data pendukung dalam perumusan kebijakan dan pengambil keputusan bagi pemerintah pusat. Berikutnya, ini Bapak dan Ibu. Ini tracer study sekolah menengah kejuruan. Mengapa harus mengisi tracer study? Karena setiap lulusan SMK berperan besar bagi peningkatan kualitas pendidikan vokasi di Indonesia. Informasi setiap SMK menjadi bahan evaluasi pemerintah untuk menjaga optimalisasi perencanaan layanan pendidikan vokasi serta pengembangan dan kebijakan baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah. Kemudian Dudi juga harus mengisi karena dari pengisian Dudi kita lihat ke kompetensi dari lulusan kita. Ini yang diisi oleh alumni, kemudian ini oleh Dudi, terakhir ini definisi saja nih. Cuman ini agak kecil, nggak kebaca Bapak dan Ibu. Ini edaran, surat edaran dari Dirjen nomor 2 tahun 2022 tertanggal 1 September 2022. Edarannya adalah pengisian platform tracer study mulai dilaksanakan pada tanggal 5 September, berakhir nanti atau ditutup 31 Oktober. Bapak dan Ibu, mohon bantuan dari kita bersama untuk mengejar target ini sampai 31 Oktober. 31 Oktober nanti sudah ditutup. Bapak dan Ibu, kalau ada yang bisa kita sharingkan, 1 jam saya berbicara, 1 jam kita bisa sharing informasi.
Oke, baik. Itu dulu materi kita di pagi menjelang siang ini. Kita lanjut sesi diskusi selama 1 jam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada narasumber yang telah memberi ilmu yang sangat banyak dan ilmu-ilmu baru yang begitu berguna untuk sekolah kita. Oke, kita lanjut ke sesi selanjutnya, yaitu